acara Browsing Ngobrol Asik. Oke, pada siang hari ini tentunya kita tidak akan sendirian karena di sini kita akan ditemani sosok guru yang sangat tampan, guru terfavorit di SMK Negeri 2 Blora, tentunya juga memiliki followers IG yang tidak kaleng-kaleng juga. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa komen, like, and subscribe. Baik, tidak usah berlama-lama, kita sambut saja. Ini dia Bapak Adit. Berikan halo Bapak Adit, selamat duduk. Bagaimana Bapak Adit pada siang hari ini? Alhamdulillah, sangat baik sekali. Apalagi setelah ketemu kalian, lebih baik. Jadi di sini saya ingin bertanya sesuatu mengenai flashback perjuangannya Bapak Adit saatnya menjadi guru di usia muda seperti saat ini. Bolehkah Bapak Adit menceritakan sedikit tentang bagaimana sih perjuangan Bapak Adit untuk meraih kesuksesan seperti ini? Sebelumnya saya ingin bertanya, Iya. ini wawancara atau ngobrol asik nih? Tadi kan judulnya kan ngobrol asik. Iya. Ya, mana ini? Sekaligus Bapak Adit. Oh, sekaligus. Biar tidak terganggu ya. Apa tadi pertanyaan yang pertama? Bagaimana perjuangan Bapak Adit di masa lalu untuk menjadi guru yang sangat hebat pada saat ini? Guru yang sangat Di usia hebat. yang muda ya. Perjuangan saya ini saya ceritakan panjang lebar atau hanya point of view-nya saja? Atau Poin-poinnya saja. Oh, poin-poinnya saja. Biar menjadi motivasi. Oh, motivasi. Ya, intinya, berarti kalau sampai intinya saja, saya dulu kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, swasta. Tapi salah satu universitas yang terbesar di kota Solo, Jawa Tengah. Kemudian setelah lulus kuliah, saya tidak langsung di SMK dulu, tidak langsung kerja di sini, tapi saya mencoba merantau, mencoba mencari keperuntungan di ibu kota, di Jakarta. Tapi di sana juga menjadi guru tadi di sekolah swasta, namanya sekolah menengah kejuruan Bina Nusa Mandiri. Letaknya di Jakarta Timur, daerah Ciracas. 1 tahun di sana karena nggak betah, karena dimanapun kita merantau, rumahku adalah surgaku. Rumah kita adalah surga kita. Jadi paling nyaman itu tetap di rumah. Gitu. Akhirnya saya kembali ke Blora. Waktu kembali ke Blora itu kan belum ada lowongan. Jadi saya menyebar seluruh surat lamaran pekerjaan saya. Jadi nanti kalau kamu kelas 3 itu nanti ada materi surat lamaran pekerjaan. Sekolah-sekolah di Kabupaten Blora itu semuanya nggak masukin surat lamaran pekerjaan. Salah satunya di SMK Negeri 1, Teman, STM Muhammadiyah, Semada, SMA 1, sampai SMA, SMK Jepol, sampai SMA, SMK 2 gitu. Tapi bukan kebetulan, ya karena usaha dan doa saya dan doa kedua orang tua saya, keluarga dan teman-teman, akhirnya saya mendapat panggilan mengajar di SMK Negeri 2, tepatnya bulan Juni, kalau tidak Juli, tepatnya bulan Juli 2016. Dan sudah ada berapa lama Bapak Adit di SMK Negeri 2? 6 ke 7 tahun. Sudah lama juga. Tentunya tidak lebih dari adanya suka dan duka di sini. Oh iya, banyak sekali suka dan dukanya. Apa sih, boleh dijelaskan sedikit mengenai apa suka dukanya di SMK Negeri 2 Blora dalam mengajar? Oh, dukanya dulu saja. Ya. Dukanya itu saya menikah kan tahun 2018. Jadi sejak tahun 2016 sampai tahun 2018 itu saya masih single. Ini cerita sedikit ya, tentang kehidupan saya sama istri. Jadi saya sama istri itu ibaratnya gini, ada pepatah mengatakan jodoh itu kan gak akan pergi kemana. Nah ini saya mengalami sendiri. Karena saya mulai pacaran sama istri saya itu kan 2018, menikahnya 2018, ketemu 2011, menikahnya 2018. Jadi kalau dihitung pacarannya kan seharusnya 7 tahun, itu kalau nyambung. Tapi kita itu tidak nyambung.
sama istri saya. Jadi 2011 pacaran, 2012 putus, sempat lost kontak, blokir-blokiran, hampir 1 tahun lebih. Itu pacaran lagi, putus lagi, hilang kontak lagi, pacaran lagi, terus akhirnya menikah tahun 2018. Gitu. Kalau di total pacarnya mungkin nggak ada 2 tahun. Gitu. Itulah definisi kalau jodoh itu nggak kemana. Walaupun sudah blokir-blokiran, lost kontak. Nah, dukanya ketika saya belum menikah dan saya lagi tidak punya putus, atau maksudnya gini, murid-murid itu tahu kalau saya itu lagi posisi tidak punya pacar. Nah, jadi banyak murid yang ini mudah-mudahan tidak benar, tapi ya memang benar sih, soalnya kan sudah rezeki. Ada yang ngefans, tapi ngefansnya itu terlalu berat, ambisius gitu ya? Ya, terlalu ambisius gitu. Karena saya kan waktu belum menikah dan mungkin dia berharap agar bisa menjadi sosok. Iya. Aduh. Jadi saya dulu itu sering sekali guru yang sering dipanggil BK, itu duka saya. Jadi dulu saya itu sering dipanggil BK. Kalau kita ambil kepala sekolah belum pernah dipanggil wakil kepala sekolah bagian ketenagaan. Waktu itu Pak Bambang Pratikto dipanggil wakil kepala sekolah bagian kurikulum, waktu itu Bu Sisil gitu. Karena ya itu banyak sekali isu-isu yang mengabarkan saya itu dekat sama murid, terus saya itu baperin murid, terus saya menyakiti murid dan sebagainya gitu. Tapi alhamdulillahnya itu hanya semacam kenangan yang tidak mengakibatkan, kenangan tidak terlupakan tapi tidak berdampak apapun buat saya dan buat murid tersebut. Karena itu hanya istilahnya guru-guru wakil kepala sekolah tersebut itu juga menganggap bahwa itu sudah paham lah kalau itu hanya istilahnya ngefans yang kebangetan. Jadi saya dipanggil itu tidak dimarahi, tapi saya dikasih pengertian kalau sama murid itu harus lebih tegas lagi. Jangan kalau ada yang WA nggak usah balas Pak. Kalau saya dulu kan mikirnya kalau ada WA tetap balas ya biar tidak dikira sombong. Tapi ternyata itu bisa jadi mengakibatkan dia baper. Kan tadi udah suka duka ini. Sekarang saya ingin bertanya lagi. Apa sih yang menjadi motivasi Bapak Adit untuk seperti ini? Maksudnya siapa yang berjasa sekali untuk Bapak Adit untuk sukses seperti ini? Ya tadi kan sukanya kan, tadi dukanya sudah sempat ceritakan, tapi sukanya kan belum. Oh iya. Nah, jadi nyambung sama pertanyaan ini. Ini kan ngobrol asik kan? Iya. Jadi nyambung sama pertanyaan ini. Karena suka yang saya itu dulu cita-cita saya itu ingin menjadi dosen. Tapi kalau kita harus cita-cita setinggi mungkin. Tapi kalau tidak bisa jadi dosen ya jadi guru SMA atau SMK. Kalau tidak bisa ya jadi guru SMP. Tapi alhamdulillah saya jadi guru SMA SMK, berarti cita-cita saya agak turun sedikit walaupun sebenarnya dosen. Nah itu salah satu yang memotivasi saya. Walaupun yang memotivasi saya diri saya sendiri, karena orang tua saya sebenarnya tidak terlalu suka kalau saya ingin jadi guru gitu. Jadi orang tua saya itu pengennya itu saya jadi angkatan gitu. Kayak polisi atau tentara, orang tua saya pengen, tapi saya tidak suka kalau ingin jadi polisi tentara karena ya pendidikannya kan keras. Karena cita-cita saya sendiri itu yang membuat saya suka bekerja di sini, dan yang memotivasi saya juga diri saya sendiri. Tapi orang tua saya tetap mendukung, walaupun sebenarnya orang tua saya itu pengen saya itu jadi angkatan. Muridnya juga di sini asik-asik, cewek, gampang diatur. Kalau saya ngajar, kan dulu saya sempat ngajar di Jakarta, itu juga ada cowoknya, ada ceweknya. Kalau cowok itu cenderung nantang, gitu. Kalau mereka nantang ya gantian tak
pelototin, karena kan main tangan nggak boleh. Jadi kita harus memainkan bola tidak hanya dengan tatapan yang tajam, setajam silet atau lewat lisan. Kak, saya ingin bertanya. Tadi mengajar di SMA Negeri 2 Blora ini mengajar mata pelajaran apa ya, Pak? Alhamdulillah saya mengajar di sini itu sesuai dengan jurusan saya ketika saya kuliah. Jadi saya kuliah di sini. Dulu kuliah itu mengambil jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi saya ngajar di SMK 2. Alhamdulillah dari sejak tahun 2016 sampai sekarang mengajar mata pelajaran yang saya geluti ketika kuliah, itu bahasa Indonesia. Dan belum pernah mengajar yang lain. Dulu pernah mengajar yang lain. Sindik kalau nggak salah, itu simulasi digital, tapi sekarang sudah tidak ada itu. Nah, sekarang diganti apa saya kurang tahu. Tadi mengajar mata bahasa Indonesia. Tadi mengajar mata bahasa Indonesia. Ini kelas berapa ya, Pak? Setiap tahun itu kan di rolling ya. Kalau di guru bahasa Indonesia di SMK 2 itu kan tidak hanya saya, ada Bu Sisil, ada Bu Kristina, ada Bu Nafia, sekarang ada guru baru yaitu Bu Asih, dan saya. Total kan ada 5. Jadi setiap tahun ini guru itu di rolling. Untuk tahun 2016 saya ingat itu saya ngajar kelas 10 akuntansi sama 10 OTP perkantoran. Kelas 11-nya itu tidak ada. 2017 saya ganti di kelas 10 busana. Kelas 11-nya di akuntansi. Terus tahun 2018 kelas 10-nya saya di busana lagi. Kelas 11-nya akuntansi. Tahun 2019 itu 19 saya kelas 10-nya OTP. Kelas 11-nya akuntansi, terus habis itu corona. Kalau corona itu sama saja kita kerjasama, karena linknya kan kita belajarnya kan lewat e-learning. Jadi 5 guru ini kerjasama mengelola e-learning untuk semua kelas. Jadi waktu corona atau COVID-19 ya saya mengajar semua kelas. Dan untuk tahun ini saya ngajar kelas 10 busana 1-3, kelas 10 AKL 3, kelas 11 AKL 1 dan 2, sama kelas 12 pemasaran 1. Jadi setiap tahun di rolling, biar semua guru itu merasakan kalau ngajar jurusan ini bagaimana, kalau ngajar jurusan ini bagaimana gitu. Tapi overall murid di sini enak lah kalau diajar. Soalnya jarang yang ada tapi tidak ada. Ada lah sedikit. Nah, kapan Pak Adit itu diangkat menjadi PNS? Jadi Kementerian Pendidikan, Kemenpan RB, Kementerian Dalam Negeri, ya pokoknya negara Indonesia lah ya. Dari tahun 2019 itu sudah meniadakan pegawai negeri sipil untuk guru. Untuk tahun ini, setahu saya itu guru sama tenaga kesehatan itu juga sudah tidak ada pegawai negeri. Adanya adalah PPPK atau P3K. Bahasa sekarang itu makanya bahasanya ASN, aparatur sipil negara. Perbedaannya kalau PNS itu nanti kalau sudah pensiun masih dapat setiap bulannya masih dapat uang pensiun. Kalau P3K nanti kalau sudah pensiun itu sudah tidak per bulan sudah tidak dapat uang dari negara lagi, karena langsung dikasihkan di bulan itu juga ketika gajian. Kalau PNS kan setiap bulannya ada potongan untuk uang pensiun. Nah, kalau P3K semuanya dikasihkan. Kebetulan saya, Pak Erik, Pak Jabar, Pak Ahmadun, tugas Inggris, sama saya baru sekarang hari Jumat, baru hari kalau nggak Selasa Rabu kemarin itu baru saja pengumuman alhamdulillah keterima itu ASN. Jadi barengan saya itu saya, Ahmadun, Pak Erik, Pak Jabar. Nah, untuk Pak Erik bahasa Jawa juga keterima, tapi keterimanya dipindah di SMA Negeri 1 Sale. Jadi saya bakal kehilangan teman saya. Dari
podcast pada sore hari ini, bolehkah Pak Adit menyampaikan sedikit motivasi buat para penonton? Ya, di sini saya tidak akan menyampaikan sedikit ya untuk penonton, tapi saya menyampaikan banyak motivasi untuk penonton. Iya nggak apa-apa, Biar tumpah-tumpah Iya. semangatnya. Karena nanti penontonnya ini kan murid-murid SMK 2 ya. Iya. Jadi saya motivasinya saya sesuaikan dengan keadaan seumuran kalian. Motivasi yang pertama adalah tidak usah menuntut diri kalian itu sempurna di hadapan orang lain. Jadi jadilah diri kalian sendiri gitu. Tidak usah ingin terlihat baik di hadapan orang, tidak usah ingin menjadi orang lain agar dinilai baik sama orang lain, tidak. Jadilah diri sendiri, tapi atau dengan syarat jangan sampai meninggalkan ibadah kalian gitu. Jadi senakal-nakalnya kalian itu jangan sampai meninggalkan ibadah. Saya ngomong seperti ini karena saya juga mengalaminya juga, karena manusia itu kan tempat salah dan lupa. Jadi walaupun saya itu masih berbuat maksiat, masih berbuat ya istilahnya nakal, saya tidak boleh meninggalkan kewajiban saya, yaitu sholat, puasa, dan sebagainya. Itu motivasi saya yang pertama. Jadi tidak usah ingin terlihat sempurna di hadapan orang lain, jadilah diri kalian sendiri, tapi jangan meninggalkan ibadah. Karena nanti kalau ditimbang, misalnya nanti kalau sudah meninggal ya, itu kan ada timbangan. Nah kalau misalnya maksiat terus, habis itu jelek-jelekin temennya, jadi orang kok munafik, sukanya masih pakai berkerudung tapi di belakang suka jelek-jelekin orang dan sebagainya. Aduh, itu salah. Pakai kerudungnya kan juga termasuk ibadah juga. Jadi kalau misalnya ditimbang itu biar tidak terlalu jomplang. Kalau misalnya maksiat tapi dibandingin dengan ibadah juga kan timbangannya ya seimbang atau kacau selisih sedikit lah. Soalnya di SMK 2 itu saya sering sekali menemukan anak itu sudah tidak sholat, suka berbuat maksiat, itu malah menjelek-jelekan temennya yang berusaha baik. Istilahnya temennya itu nakal, tapi ikut rohis. Habis itu di belakang itu dijelek-jelekan, sok suci. Di belakang di rumah aja suka masih pacaran, tapi di sekolah sok alim, sok sholat dan sebagainya. Gak apa-apa, kita itu kan manusia kan tempat salah dan tempat kita sadar nggak sadar ya tetap salah. Jadi kita harus menimbangi dengan ibadah itu. Itu motivasi saya yang pertama. Terus motivasi saya yang kedua, kalau kalian sekolah sekarang itu enak. Mau kamu syukuri atau tidak syukuri itu kamu harus bersyukur. Gitu. Karena kalau dibandingkan dengan zaman saya dulu, itu kalau telat itu disuruh berdiri satu kaki, suruh hormat bendera berjam-jam, disuruh lari keliling sekolah dan sebagainya. Kalau zaman sekarang telat tidak boleh ada hukuman fisik, paling cuma diomelin saja. Jadi harus bersyukur. Tugas pun juga kalau zaman dulu tidak mengerjakan tugas itu buku digulung, buku tebal digulung buat nampol pipi dan sebagainya. Kalau sekarang kan tidak ada, paling cuma diomelin. Jadi kalau sekolah itu semangat. Karena senakal-nakal kamu di sekolahan, nggak mungkin guru itu main fisik. Karena sekarang tidak boleh ada hukuman fisik. Itu nanti sama dan tidak usah sambat, tidak usah mengeluh tentang tugas. Karena ini tugas itu akan selesai kalau kamu cicil. Walaupun tugas itu salah, ya kamu diomelin tapi tapi kan diomelin dikit. Kalau kamu nggak mengerjakan, justru malah diomelin banyak. Kan mending mengerjakan, dicicil, walaupun salah, ya nanti kalau diomelin dengerin saja. Jangan dulu mengerjakan salah saja dipukul, apalagi tidak mengerjakan salah. Intinya bersyukur. Itu motivasi dari saya. Oh sudah Pak Adi. Mudah-mudahan bisa menangkap. Iya. Yang pertama apa tadi ya? Yang Jadilah diri sendiri. Iya. Yang kedua bersyukur dengan sekolah. Iya. Jadi Sebelum saya. akhirnya boleh berikan tepuk tangan sebentar itu Bapak Adi. Baiklah pemirsa, kita akhiri podcast pada siang hari ini. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan